Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ugi. Jadi pada video kali ini saya coba mempraktekkan melakukan structural equation modeling (SEM) dengan menggunakan list rel. Jadi ini contoh kasusnya, judulnya pengaruh pelayanan terhadap loyalitas dengan kepuasan sebagai variabel mediasinya. Seperti itu. Nah, jadi di sini ini dia. Ini kasus untuk bab 3-nya. Jadi diberikan model dan hipotesis seperti ini. Jadi di sini ada 3 variabel laten, pelayanan, kepuasan, dan loyalitas. Sementara yang lingkaran ini merupakan variabel latennya, sementara yang persegi ini merupakan indikator-indikatornya. Jadi di sini contohnya variabel laten pelayanan itu ada 3 indikator ya, PEL 1, PEL 2, PEL 3. Sementara variabel laten kepuasan itu juga ada 3 indikator, KEP 1, KEP 2, KEP 3, dan seterusnya. Nah, dari gambar ini, hipotesis yang mau diuji itu ada 4. Yang pertama, pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. Yang kedua, pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Kemudian yang ketiga, kepuasan berpengaruh positif dan signifikan terhadap loyalitas. Yang keempat, kepuasan signifikan memediasi hubungan pelayanan terhadap loyalitas. Jadi di sini ada 3 hipotesis pengaruh langsung, direct effect, 1 hipotesis mediasi, indirect effect ya, pengaruh nggak langsung. Jadi datanya sudah disajikan seperti ini ya. Jadi jumlah respondennya itu ada 100 responden. Nah, ini sekilas tentang teori-teori yang saya rangkum dari beberapa buku ya tentang structural equation modeling. Nanti teman-teman bisa baca ya seperti itu. Nah, sekarang kita coba langsung praktekkan aja. Ini praktek melakukan CBSEM, nanti video ini saya cantumkan di sini seperti itu. Nah, kita coba praktekkan dulu menggunakan list rel. Jadi di sini saya membuat satu folder di D, satu folder namanya latihan underscore list rel underscore bab 3. Di sini namanya saya nggak pakai spasi ya, tapi saya gunakan garis bawah underscore. Nah, di dalam file ini saya sudah menyiapkan data yang saya input ke dalam SPSS. Namanya data XYZ. Kita buka dulu ya. Nah, ini dia. Jadi datanya itu saya pindahkan, yang tadi datanya dalam Word. Nah, data yang dalam Word ini saya pindahkan ke dalam SPSS. Ini datanya. Kemudian kita coba close dulu. Kita jalankan list rel-nya terlebih dahulu ya. Di sini saya menggunakan list rel versi 8.5. Nah, langkah pertama adalah kita akan mengimport data dari SPSS ke list rel-nya. File, import data in free format. Di sini kita cari datanya dalam SPSS. Sudah kelihatan, kita pilih open. Nah, di sini kita sudah berhasil mengimport data dari SPSS dari SPSS ke dalam list rel. Selanjutnya kita akan definisikan indikatornya. Kemudian di sini kita pilih variable type. Seluruhnya kita definisikan ke dalam tipe continue. Kemudian kita pilih apply to all. Kemudian kita pilih OK. Jangan lupa di save. Kemudian kita pilih statistik, kemudian pilih output option. Kemudian pilih save to file. Di sini kita membuat matriks covarian, buat namanya data.conv. Kemudian pilih OK. Nah, sebenarnya di sini akan muncul data.conv. Nih, ini data.conv tadi. Ini isinya merupakan matriks covariance ya, seperti itu dia. Nah, sekarang saya sudah menyiapkan kode list rel, file, open. Di sini saya sudah membuat namanya kode list rel bab 3. Nah, jadi ini kodenya seperti ini. Nah, kita tahu bahwa pelayanan itu ada 3 indikator.
PEL 1 sampai PEL 3. Kepuasan juga ada 3 indikator, KEP 1 sampai KEP 3. Loyalitas juga ada 3 indikator, LOI 1 sampai LOI 3. Kemudian di sini kita akan mengambil matriks kovarian di dalam folder latihan LISREL bab 3. Kemudian dia akan ngebaca matriks kovarian namanya data.cov. Ya, tadi kan kita kan berada di dalam nih, di D, kemudian masuk ke dalam folder latihan LISREL bab 3. Kemudian dia membaca, mengambil data.cov. Itu ya maksudnya. Nih. Kemudian kita definisikan variabel latennya, ada pelayanan, kepuasan, sama loyalitas. Jumlah sampelnya ada 100, kita definisikan hubungannya, ya seperti ini. Kemudian di sini, ini artinya pengaruh pelayanan terhadap kepuasan. Ini pengaruh pelayanan kepuasan terhadap loyalitas. Kalau ini dia mendefinisikan CFA-nya, ya, CFA, model CFA-nya. Kemudian ini optionnya bisa kita atur desimalnya 4, menampilkan pet diagram. Kemudian kita pilih gambar orang berlari ini, kita eksekusi kode. Nah, di sini kita sudah berhasil mengeksekusi kode LISREL tadi sehingga muncul pet diagram seperti ini. Oke, nah sekarang baru kita mulai interpretasi hasil LISREL-nya. Apa aja sih yang diinterpretasi? Jadi yang pertama itu saya coba, pertama itu namanya pengujian model pengukuran, measurement model test. Ya sebenarnya sih isinya kayak validitas sama reliabilitas. Atau orang-orang sering bilang namanya pengujian convergent validity, validitas konvergen. Apa aja yang diuji? Biasanya ada namanya standardized loading factor, SLF. Kemudian construct reliability, CR. Kemudian average variant extracted, AV. Nah, untuk SLF sendiri itu biasanya disarankan di atas 0,5. Untuk construct reliability itu di atas 0,7. Kemudian untuk AV itu di atas 0,5. Seperti itu. Oke, sekarang kita mulai interpretasi nilai SLF-nya. Jadi, ini merupakan hasil LISREL yang menampilkan nilai SLF dan nilai errornya. Ya, seperti ini. Jadi kita bisa lihat kalau di gambar ini ada ini nilai SLF-nya. Jadi teman-teman kalau mau melihat nilai standardized loading factor-nya SLF, teman-teman tinggal pilih standardized solution. Nah, ini dia. Kalau teman-teman mau mengatur desimalnya di bagian selection, teman-teman bisa atur menjadi 4 angka di belakang koma. Ya. Nah, di sini kayak jadi nilai SLF-nya 0,8501, 0,8237, 0,8740 sampai 0,8429. Ya, ini nilai SLF-nya. Atau teman-teman bisa melihat nilai SLF-nya di bagian completely standardized solution. Oh ya, nah ini dia. Completely standardized solution. Ini nilai SLF-nya. Sehingga sudah saya rangkum di sini. Nah, ini dia. Sementara theta EPS sama theta delta itu nilai errornya di sini. Ini dia. Theta EPS sama theta delta ini nilai errornya. Seperti itu. Jadi kita sudah bisa lihat nilai SLF-nya. Semuanya sudah di atas 0,5 ya. SLF kepuasan KEP 1 0,8501. SLF KEP 2 0,82337. Sampai SLF PEL 3 0,8429. Semuanya udah lolos ya. Semua nilai SLF-nya di bawah di atas 0,5. Oke. Berarti di sini kan ini kan pada bagian completely standardized solution merupakan nilai SLF ya. Diketahui seluruh nilai SLF bersifat yang diketahui seluruh nilai SLF di atas 0,5 yang berarti sifat convergent validity berdasarkan ukuran SLF telah dicapai. SLF yang baik telah dicapai. Oke, berarti nggak ada masalah. Nah, sekarang pengujian selanjutnya kita menghitung nilai construct reliability sama nilai AV. Nah, sayangnya di LISREL untuk mendapatkan construct reliability sama AV kita itu perlu menghitung manual. Jadi sebenarnya perhitungan manual CR sama AV itu sudah saya bahas di bab kedua. Nanti teman-teman bisa tonton cara ngitungnya.
Cuma di sini saya sudah membuat tabel perhitungannya. Perhitungannya itu saya menggunakan Excel. Nah, ini saya buat tabelnya seperti ini ya. Ini rumusnya, rumus AV sama CR sudah saya beritahu tadi, rumus AV-nya yang ini. Nah, ini rumus AV-nya, ini rumus CR-nya. Teman-teman nanti bisa hitung di Excel, sehingga kita dapatkan ini untuk AV-nya, ya. Ini untuk CR-nya. Sudah saya hitung. Oke. Nah, di sini sekarang kita periksa nilai AV dulu. Nilai AV kan yang disarankan harus di atas 0,5. Kita bisa lihat seluruh nilai AV-nya sudah melebihi 0,5. Berarti convergent validity-nya berdasarkan AV sudah baik. Nah, sementara untuk construct reliability-nya atau reliabilitasnya itu kan diharapkan di atas 0,7. Jadi convergent validity berdasarkan construct reliability-nya juga udah bagus karena udah di atas 0,7. Ini teorinya ya, seperti itu. Nah, selanjutnya kita melakukan pengujian kecocokan model ya. Pengujian model secara keseluruhan. Sebenarnya ada banyak nilai ukuran. Kita bisa lihat kalau di list rel tuh, nah ini dia di bawah ini. Ada banyak nih. Nah ini. Ada NFI, NNFI, PNFI, CFI, EV, RFI, RMR, ada banyak. Cuman di sini saya mengambil 5 aja sih udah cukup ya. Pertama RMCA, itu dia harus di bawah 0,1. NFI, CFI, AKFI, GFI itu harus di atas 0,9. Seperti itu. Nah, ini nilainya sudah ada di sini. Sekarang kita pindahin. Nilai RMCA-nya kan 0,000. Dari mana? Kita bisa lihat nih nilai RMCA-nya 0,000. Ya. Kemudian berarti udah fit karena dia di bawah 0,1. NFI 0,9755. NFI. Ini dia. 0,9755. Ya, udah lolos karena dia di atas 0,9. Fit dia. CFI nilainya 1. AKFI nilainya 0,9262. AKFI-nya 9262. Ini dia. Berarti udah lolos semua ya, sudah di atas 0,9. Berarti secara keseluruhan modelnya itu sudah fit terhadap datanya. Nah, kemudian terakhir kita melakukan pengujian model struktural atau struktural model. Di sini kita melakukan pengujian hipotesis tadi ya. Apakah pelayanan berpengaruh signifikan terhadap kepuasan? Apakah kepuasan berpengaruh signifikan terhadap loyalitas? Apakah kepuasan signifikan memediasi hubungan antara pelayanan dan loyalitas dan seterusnya. Di sini kita bisa melihat nilai koefisien jalur, path coefficient, itu di bagian estimate. Kemudian kita bisa melihat nilai statistik T-nya, itu di bagian T-values. Ya. Kalau nilai koefisien jalur ini kan kita bisa mengetahui pengaruhnya berpengaruh positif atau negatif. Sementara untuk nilai statistik T ini, kita bisa mengetahui pengaruhnya signifikan atau tidak. Kemudian kita juga bisa melihat di list rel persamaan strukturalnya seperti ini. Jadi kalau kita menggunakan list rel, nah di sini, nah di bagian estimate ini merupakan nilai koefisien jalurnya. Nah nih kita bisa mengatur desimalnya dulu jadi 4. Nah ini merupakan nilai koefisien jalurnya. Kita bisa pilih bagian struktural model. Nah ini 0,6672, 0,2463, 0,4882. Ini merupakan nilai koefisien jalurnya. Ya, ini kan? Nih, 0,6672, 0,4482, 2463 sama ya, seperti itu dia. Kemudian kalau mau melihat nilai statistik T-nya, kita pilih T-values. Nah, ini dia. Jadi nilai statistik T pelayanan terhadap kepuasan 7,6125. Nilai statistik T pelayanan terhadap loyalitas 1,9554 dan seterusnya. Atau teman-teman bisa melihat di bagian persamaan strukturalnya di atas tadi kayaknya. Nah ini dia di bagian structural equation. Ini merupakan nilai koefisien jalurnya yang ini. Ini nilai koefisien jalurnya. Kemudian ini nilai standar errornya, ya standar errornya. Kemudian ini nilai statistik T-nya, ya statistik T. Kemudian ini nilai R square-nya, R square. Ya kira-kira seperti itu.
Jadi dari sini kita bisa melihat bahwa pelayanan itu berpengaruh positif terhadap kepuasan dengan nilai koefisien jalur 0,6672. Jadi pelayanan terhadap kepuasan nih, nilai koefisien jalurnya kan bernilai positif 0,6672. Jadi pelayanan berpengaruh positif terhadap kepuasan. Dan dia signifikan karena nilai statistik T-nya 7,6125 lebih besar dari 1,96. 1,96 itu udah ketentuannya ya. Jadi dia hipotesis terima. Jadi kesimpulannya pelayanan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepuasan. 7,1625 itu di sini, ini dia. Atau ini dia. Nah, tapi ternyata pelayanan itu tidak berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Karena nih Lisrel sendiri juga memberitahu ini warna merah. Jadi nilai statistik T pelayanan terhadap loyalitas itu 1,9554, masih di bawah 1,96. Artinya pelayanan itu belum berpengaruh signifikan terhadap loyalitas. Seperti itu. Namun kalau pengaruh kepuasan terhadap loyalitas itu berpengaruh positif dan signifikan. Karena T-nya 3,3100 di atas 1,96. Ini dia. Oke, jadi ada dua hipotesis yang diterima, satu ditolak. Kemudian kita bisa lihat nilai R-square-nya untuk kepuasan, R2-nya 0,5638. Ya. Jadi artinya pelayanan mampu menjelaskan kepuasan sebesar 56,38%. Kemudian nilai R-square dari loyalitas, ini bukan 5, ini 0, ya, sorry. 0,5031. Ya, 0,5031 artinya ya pelayanan dan kepuasan mampu mempengaruhi atau menjelaskan loyalitas sebesar 50,31%. Oke ya, keren hasilnya. Kemudian terakhir kita melakukan pengujian mediasi dengan menggunakan uji Sobel atau Sobel test. Di sini saya menggunakan fitur uji Sobel yang ada di website Quansi. Ini dia. Kalkulator uji Sobel. Teman-teman bisa akses halaman websitenya di sini. Nah, di sini tinggal kita input ini koefisien jalur, ya. Koefisien jalur ini kan 0,6672. Dari mana nilainya? Itu dari sini, tunggu ya, dari sini. Nih, dari pelayanan terhadap kepuasan ya, 0,6672. Kemudian standar errornya 0,08765. Ini dia. 0,08765 ya. 0, oke pas. Kemudian yang kedua, ini 0,4882 itu merupakan dari kepuasan menuju loyalitas ya. Ini dia. Koefisien jalurnya 0,4882 dengan standar errornya 0,1475. Ini dia. Sehingga nanti kita pilih calculate, maka kita dapatkanlah nilai dari statistik Sobelnya 3,0353,137 dengan p-value 0,00240286. Itu sudah saya ringkas di sini. Di sini ya. Jadi di sini berdasarkan hasil uji Sobel pada gambar 38, nilai statistik Sobelnya itu 3,0353. Ini ya. Dia di atas 1,96. Itu ada ketentuan 1,96-nya. Dan nilai p-value-nya di sini 0,00240286. 0,00240286. Lebih kecil daripada 0,05, sehingga disimpulkan ya kepuasan signifikan memediasi hubungan antara pelayanan terhadap loyalitas. Wah, jadi udah terjawab semua hipotesisnya. Oke teman-teman, demikianlah video dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.